Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghibah wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu, dan ini sekali lagi kita katakan nikmat yang sangat luar biasa di tengah kondisi banyaknya mereka saudara-saudara kita yang mungkin sedang terpapar dengan berbagai macam penyakit sehingga untuk datang ke masjid saja kesulitan. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan dan berikan kesabaran. Atau mungkin ada udzur-udzur lain sehingga tidak bisa menghadiri pengajian-pengajian semacam ini. Maka dengan kita banyak bersyukur, kita berharap Allah tambah nikmat ini sehingga kita tidak berhenti untuk senantiasa hadir di majelis ilmu dan melaksanakan sholat sebagaimana anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan kajian kita seperti biasanya. Kita bicara atau kita membahas Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita terakhir sampai mana, Pak? Masih ingat, Pak? Ada yang ingat, Pak? Yang ingat dapat pahala. Saya orang? Tidak ada yang ingat, Pak? Hadits yang ke berapa? Ibu-ibu mungkin biasa ibu-ibu nyatet ini. Jadi hadis yang kita bahas terakhir yaitu hadis tentang undur ilaman huwa asfala minkum wala tandur ilaman huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, jangan melihat orang yang di atas kita. Terus kemudian kita bahas panjang lebar tentang kenapa orang itu selalu merasa miskin. Masih ingat ya itu, Pak? Lupa, Pak. Ya Allah. Baik. Jadi hadis itu sudah kita bahas panjang lebar dan saya tidak akan ulang lagi. Kita masuk sekarang hadis yang nomor 3 dari Kitabul Jami'. Masya Allah, zen. Ini pengajian paling istimewa ini, Pak. Ustadznya belum minum. Ya Allah, nunggu saya fadlnya dari tadi nih. Barakallahu fikum. Zen. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan, Pak, silakan, Pak. Tidak apa-apa. Mungkin karena memang hawanya agak dingin terus terang. Baik, kita lanjutkan ya kajian kita. Sehingga hadis yang nomor 3. Hadis nomor 3. An-Nawas bin Sam'an, dari sahabat mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Nabi tentang albir, kebaikan, dan itsm, dosa. Faqala albir husnul khuluq wal itsm ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Yang namanya ketika aku bertanya kepada Nabi apa itu albir, kebaikan, dan apa itu al-itsm, yaitu keburukan,
Maka Rasulullah menjawab, albir husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kita bahas setelah ini panjang lebar nanti. Kemudian wal ithm ma haka fi sadrik wa karihta ayattali alaihi nas, akhrajahu Muslim. Sedangkan dosa yaitu apa saja yang mendebarkan hatimu, mengganggu dadamu, dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Jadi ini adalah apa? Al-ithm, keburukan. Nah, kita bahas satu-satu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, albir, apa makna daripada albir di sini? Yaitu kebaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis bicara tentang kebaikan dan dosa. Apa definisi kebaikan? Apa definisi dosa? Dan ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama kemudian mencoba menjelaskan, diantaranya al-Imam, diantaranya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam, beliau sebutkan yang pertama yaitu albir. Apa itu kebaikan? Kalau dikatakan apa itu kebaikan, maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan, kata beliau, ini mencakup semua jenis ketaatan, semua jenis ketaatan, baik yang bersifat batin maupun zahir. Ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengan hati maupun ketaatan-ketaatan amaliyah secara zahir tampak. Contoh ketaatan yang bersifat kebatinan, yaitu masalah iman. Iman ini nggak kelihatan Pak, abstrak. Iman. Maka yang namanya albir itu adalah kebaikan iman, kebaikan iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, ya rukun iman semuanya. Sedangkan kemudian contoh daripada kebaikan-kebaikan yang sifatnya zahir, maka ini seperti amal-amaliyah yang tampak, sholat, haji, umrah, itu namanya kebaikan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, menepati janji, sabar, menerima ujian, ini termasuk semua jenis-jenis kebaikan. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ini luar biasa penjelasan Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa kemudian beliau ingin sampaikan kepada kita apa inti daripada kebaikan itu. Kebaikan dulu. Jadi yang namanya kebaikan itu semua jenis ketaatan. Nah, jawaban yang disampaikan Nabi itu jawaban yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Rasul tidak merinci itu semuanya, tapi kemudian menyimpulkan dari semua itu, menyimpulkan dengan satu hal. Dengan demikian, yang dijawab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup semua jenis kebaikan. Jadi Rasul ketika ditanya apa itu kebaikan, kebaikan kan banyak Pak. Rasul nggak mungkin sampaikan itu di sebuah hadis. Berbuat baik, tepati janji, jujur, amanah, itu panjang Pak. Tapi kemudian jawaban Nabi diringkas, makanya beliau dikatakan sebagai jawami'ul kalim. Kalimatnya sederhana, pendek, tapi punya makna yang luas. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diringkas dengan satu kalimat, yaitu apa? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillah. Saya minum dulu Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ya. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur, Masya Allah, luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jawaban Rasul itu jawaban yang luar biasa, di mana beliau tidak merinci tentang berbagai macam jenis ketaatan, tapi langsung disimpulkan dengan satu kalimat, yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, yang mana merupakan kesimpulan atau intisari dari setiap ketaatan itu adalah kebaikan-kebaikan akhlak. Kebaikan-kebaikan akhlak. Jadi akhlak yang sesuai dengan syariat tentunya ya, akhlak yang menunjukkan keterkaitan dengan syariat. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari itu Rasulullah SAW ketika kemudian ditanya tentang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menceritakan kepribadian Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu itu memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, wahai Ibunda Aisyah,
bagaimana akhlaknya Nabi? Apa kata Ibu Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Ada implementasi daripada amaliyah yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, sehingga beliau beramal dengan Al-Quran. Beliau kemudian mengulang-ulang bacanya, mengamalkannya, dan menunjukkan itu pada semua orang, sehingga beliau pantas mendapatkan pujian dari Allah Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah sosok manusia yang memiliki budi pekerti yang agung. Di sini juga jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga merupakan contoh kehebatan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah ketika menjelaskan suatu perkara. Al-Imam Daqiqil Aid rahimahullah, penulis kitab syarah daripada Arba'in An-Nawawi, karena hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, mengulas tentang makna kebaikan ini, yaitu apa? Beliau menyebutkan proporsional dalam bermuamalah, itu akhlak yang baik. Tengah-tengah, Pak. Ada orang itu yang berat di kanan, ringan di kiri. Ada lagi yang berat di kiri, ringan di kanan. Tapi yang diminta oleh oleh Rasulullah, kalimat yang mengatakan bahwa albir itu adalah kebaikan itu maknanya apa? Yaitu insaf, berlaku, bukan insaf ya, proporsional, Pak. Proporsional di dalam bermuamalah. Jadi proporsional dalam bermuamalah. Kemudian ada yang menyebutkan juga lemah lembut, hilm, berlaku lemah lembut saat kemudian berbicara, adil dalam menerapkan hukum, dan yang lain-lainnya. Itulah diantara penjelasan daripada Al-Imam Daqiqil Aid. Karena itu sifat ibadur rahman di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat Al-Furqan, menunjukkan betapa kemudian orang-orang yang kemudian dia itu baik, memiliki sifat-sifat yang diminta oleh Allah Ta'ala, yaitu sifat-sifat terpuji, yaitu ibadur rahman. Itu salah satu di antara sifat mulia yang pertama kali disebutkan apa? Mereka itu kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Apabila mereka bertemu dengan orang jahil, mereka mengucapkan salam. Sudah. Ini ciri orang cerdas, Pak. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kemudian kita ini diminta tentang yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik, berarti mau tidak mau kita harus belajar tentang adab dan akhlak yang baik. Mohon maaf, Pak, belajar adab akhlak itu berapa kali harusnya, Pak? Berapa kali kira-kira? Sepanjang? Masya Allah, sepanjang hidup, Pak. Sepanjang hidup. Karena subhanallah, untuk mengimplementasikan adab dan akhlak ini nggak bisa selesai satu kitab, Pak. Kita belajar kitabul adab, sebutlah adab tentang menuntut ilmu. Nggak semua orang bisa praktekkan ternyata. Ada yang sudah lama ngaji, tapi ketemu dengan gurunya saja salam aja enggak, Pak. Ajib kan? Ajib enggak ini? Ajib. Kenapa? Karena memang nggak gampang. Mempraktekkan ilmu itu tidak mudah, Pak. Dan kita perlu minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak bantu, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sudahlah, kita ngandalkan ilmu kita, hafalan kita, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau Allah nggak bantu, jangan harap bisa praktekkan ini semuanya. Kemudian yang kedua misalnya, ketika kita mengendalikan marah kita, sebutlah kita pengen mengendalikan marah. Maka untuk mengendalikan marah ini butuh latihan terus. Kalau kata Rasul, as-sabru li ahlina sabron, sabar kepada keluarga itu 2 kali kesabaran. Artinya apa? Saya sering contohkan di sini kan, kalau gelas ini pecah di masjid, maka pemaafannya cepat, Pak. Sudah apa-apa Ustaz, melayani pecah. Kalau di masjid, kalau itu bisa kita praktekkan juga di rumah, Masya Allah luar biasa sudah. Pengajian subuh sudah harus berhenti itu. Berarti ilmunya sudah mantap. Mengendalikan marah, Pak, mengendalikan marah. Dan itu tidak gampang. Maka dari itu jamaah rahimakumullah,
ini yang harus kita pahami. Kita harus tahu bahwa ternyata kedudukan adab dan akhlak di mata Islam itu sangat luar biasa. Ulama-ulama dulu sebelum mengerjakan ilmu, mereka senantiasa menekankan tentang pentingnya adab. Kenapa? Karena orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi kalau orang beradab, insya Allah mudah dapat ilmu. Orang beradab itu insya Allah mudah dapat ilmu, Pak. Insya Allah mudah. Kenapa? Karena entry point-nya sudah benar gitu. Itulah kenapa Hasan al-Basri, Abdullah al-Mubarak itu mengatakan dengan redaksi yang hampir sama, mereka itu belajar ilmu, belajar adab 20-30 tahun, belajar ilmunya lebih sedikit. Kenapa? Karena ini yang paling penting, Pak. Ini yang paling penting. Bagaimana orang ulama dulu itu kalau ketemu dengan gurunya, bagaimana ketika duduk di majelis, nanti ada pembahasan khusus majelis ilmu ya. Bagaimana kemudian ketika dia berinteraksi dengan kitabnya, bagaimana kemudian mereka berinteraksi dengan teman sejawatnya, bagaimana mereka mengatur waktunya, semuanya ada aturan mainnya, Pak. Akhlak jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Maka disinilah kita jangan pernah berhenti untuk kemudian kita meminta akhlak yang baik dan berlindung daripada akhlak yang buruk. Sebab kalau kita nggak minta tolong sama Allah dan tidak berlindung daripada akhlak yang buruk, khawatirnya kita kepleset di situ. Ya sudah, karena banyak terjadi yang demikian, dan itu menunjukkan betapa kadar keilmuan seseorang. Makanya orang itu dikatakan berilmu kalau adabnya itu kelihatan, Pak. Etikanya ada. Tapi kalau orang tidak punya etika, tidak punya adab, maka apa yang terjadi? Ilmu sebanyak apapun nggak diregani wong, nggak ada. Gitu. Maka disinilah pentingnya kita ini, subhanallah, pentingnya kita untuk senantiasa istiqomah, untuk meminta tolong kepada Allah Taala agar kita diperbaiki akhlak dan perilaku kita. Nah ini. Kemudian juga yang menjadi catatan penting, di samping kita diminta untuk terus belajar tentang adab dan akhlak ini, kita pahami juga tentang adab-adab harian seorang muslim yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang muslim. Adab ketika masuk masjid, adab keluar masjid, adab masuk rumah, keluar rumah, adab naik kendaraan, itu semuanya harus difahami. Dan diantara buku yang cukup bagus yaitu Al-Mawsu'atul Adab, dan itu cukup bagus, terjemahnya juga bagus, salah satu penerbit. Itu ada 2 jilid. Itu adab-adab yang dibahas di situ, itu adab yang seputar tentang amalia harian seorang muslim, semua rinci berdasarkan huruf hijaiyah. Maksudnya apa? Huruf alif dulu. Apa saja adab dan akhlak yang berkaitan dengan huruf alif? Misalnya al-ukhuwah, kemudian juga al-ujrah, bagaimana cara menjadi karyawan yang baik, kemudian terus gitu dibahas. Nanti huruf ba itu berarti birrul walidain, terus kemudian juga yang lainnya, kemudian huruf ta itu apa, huruf jim itu apa, terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu belajar yang seperti itu, karena jangan sampai nanti kita sudah ngaji lama tapi nggak ngerti, rugi, termasuk kerugian besar. Kemudian jawab rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, saya mau nanya, Pak, akhlak yang baik itu apa, Pak? Kalau jenengan yang ada di benak jenengan, akhlak yang baik itu apa? Kenapa? Tidak membuat dosa. Yang lainnya mungkin? Barakallahu fikum. Yang lain? Kalau kita melihat para ulama ketika mendefinisikan akhlak yang baik itu unik, Pak. Kalau definisi dari para ulama itu sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Mereka ternyata subhanallah menyimpulkan dari sekian banyak contoh-contoh akhlak yang baik, salah satunya itu yang disampaikan Bapak tadi. Ada begitu banyak contoh-contoh akhlak yang baik, ya jujur, amanah, kemudian juga ikhlas, sabar, akhlak-akhlak baik. Namun ketika mereka ditanya tentang perkara itu, jawabannya itu subhanallah luar biasa. Abdullah al-Mubarak, Hasan al-Basri, Imam Ahmad, kemudian juga Imam al-Auza'i dan yang lain-lainnya, ketika ditanya tentang perkara tentang apa itu akhlak yang baik, jawabannya itu ada satu benang merah yang sama, meskipun mungkin redaksinya beda-beda. Apa itu?
La taghdab, jangan marah. Bayangkan, Pak. Imam Ahmad terang-terangan ketika ditanya, tolong simpulkan kepada aku wahai Imam Ahmad satu kalimat yang menunjukkan tentang kesimpulan dari sebuah akhlak yang baik. La taghdab, kamu jangan marah. Bayangkan, Pak. Di situ ada ikhlas, ada macam-macam, tapi kemudian Imam Ahmad menyimpulkan itu. Hasan Al-Basri, Abdul Mubarak mengatakan dengan redaksi hampir sama. Jadi wajah yang berseri-seri, sering bantu orang dan mengendalikan marah. Atau kemudian yang lainnya mengatakan baik dengan tetangga, terus kemudian juga sering bantu orang, mengendalikan marah. Jadi ada benang merahnya, Pak. Ada benang merahnya. Saya mencoba melihat kenapa kemudian ulama ketika mendefinisikan itu justru malah memberikan definisi yang seperti itu. Ternyata ketika orang sanggup untuk mengendalikan marah dan emosinya, itu bisa menjadikan dia itu dimudahkan mengerjakan semua kebaikan. Tapi kalau emosinya tidak terkontrol, maka semua kebaikan jadi sulit dia kerjakan. Subhanallah. Ini diantaranya, Pak. Diantaranya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, belajar kita ini mengendalikan marah, belajar untuk tersenyum sama orang, Pak. Senyum sama orang, senyum sama teman di kanan kirinya, senyum. Subhanallah. Tidak gampang loh, Pak. Tidak gampang, jangan dikira gampang loh ini. Tidak gampang, tidak gampang. Apalagi kalau orang di hatinya fihi zaid, ada penyakit di hati dia, ada kedengkian, ada kebencian. Jangan harap bisa senyum sama orang, Pak. Senyum sama orang tidak bisa. Ya, senyum. Sampai ada terapi senyum, Pak. Pernah dengar terapi senyum, Pak? Ini untuk untuk menyehatkan katanya. Jauh sebelum ada terapi itu Rasul mengatakan apa? Hendaknya kau ketemu dengan saudaramu biwajhit talaq, dengan wajah yang berseri-seri. Loh, Nabi sudah cerita itu 1500 tahun, kita baru bahas teorinya sekarang tentang konsep senyum. Rasul senyum. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, tidaklah kami berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Ya apa kira-kira, Pak? Terus ada orang yang belajar ilmu agama, ketemu orang nggak mau senyum, metoto, ya metoto, dipleroi. Apa ini? Makanya Pak, ilmu itu diukur dengan adab itu betul. Ulama itu luar biasa memang. Ketika mendefinisikan dan membahas sesuatu itu luar biasa. Sehingga disinilah kemudian pentingnya kita ini apa? Pentingnya kita ini ngaji terus. Bahwa ternyata kalau kita belum bisa praktekkan, oh ternyata saya masih banyak kekurangannya. Perlu ngaji lagi. Gak usah sombong. Perlu hadir di majelis taklim. Perlu duduk lagi. Perlu belajar. Kendati pun mungkin ustadznya lebih muda atau lebih tua atau lebih. Itu ciri Pak. Ciri orang-orang istimewa itu begitu. Tapi kalau orang yang hanya sebatas euforia sesaat ngajinya, apa yang terjadi? Yes, gak ada faedahnya apa-apa. Sama sekali tidak ada faedahnya apa-apa. Yes, cuman senang ikut-ikutan, ima'ah, ikut-ikutan. Padahal kita nggak boleh ima'ah itu ikut-ikutan. Agama ini harus pakai pegangan yang benar, bukan ikut-ikutan. Nah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini diantaranya, dan ini sekali lagi bukan pembatasan ya, bukan pembatasan. Rasul mengatakan akhlak yang baik ketika bicara tentang kebaikan, albir husnul khuluq, itu maknanya bukan berarti pembatasan bahwa cuman sebatas itu saja. Ada banyak definisi-definisi lain. Tidak dibatasi yang seperti itu. Taib, ini jamaah rahimakumullah. Kedua, Rasulullah cerita tentang al-itham, dosa. Apa itu dosa? Jamaah rahimakumullah. Sesuatu yang memberikan pengaruh kepada hati, dia menjadikan hati sempit, terguncang. Orang kalau melakukan dosa itu terguncang, Pak. Jiwanya terguncang, jiwanya nggak tenang. Iya apa tidak, Pak? Kalau ada orang bunuh orang, tenang nggak jiwanya, Pak? Hah? Nggak tenang, Pak. Sumpah. Nggak tenang, sudahlah, percaya. Nggak tenang. Meskipun dia berusaha untuk menenangkan dirinya dengan cara apapun, dia tetap tidak akan tenang. Kalau ada orang kemudian melakukan dosa, zina misalnya, nggak tenang, Pak. Aduh, takut ketahuan, bajunya belum dicuci apa belum. Nah ini kenapa? Karena tadi malam habis zina dengan si fulanah misalnya. Maka ada ketidaktenangan itu, dan memang itulah dosa.
Dosa itu tidak ada yang menjadikan pelakunya tenang, sama sekali tidak. Yang ada malah apa? Yang ada malah menjadikan keburukan pada dirinya. Makanya kata sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tentang kebaikan al-hasanat dan juga as-sayyi'ah. Beliau mengatakan kalau yang namanya kebaikan itu kalau dikerjakan pelakunya akan apa? Dia fil wajh, wajahnya bercahaya. Wa nurun fi qalb, hatinya bercahaya. Wasi'atun fi rizq, rizkinya pun luas. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan Allah jadikan makhluk itu cinta sama orang itu. Kebalikannya wal aksu bil aks, kalau orang melakukan dosa apa itu? Sawada fil wajh, wajahnya gelap. Wa dzulmatan fil qalb, hatinya pun gelap. Rizkinya sempit dan orang-orang benci sama dia. Enggak tahu, Allah hadirkan kebencian memang. Maka dari itu jemaah rahimakumullah, inilah yang paling kita takutkan. Jangan sampai nanti sebagaimana perkataan salah seorang sahabat, seingat saya Abu Darda, beliau pernah mengatakan, jangan sampai nanti kalian mendapatkan laknatnya orang beriman. Engkau melakukan dosa sembunyi-sembunyi di rumahmu, lalu kemudian Allah jadikan, hadirkan kebencian di hati orang beriman gara-gara kelakuan dosamu. Nah ini Pak, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ini yang paling kita takutkan. Dosa-dosa apa saja yang menjadikan hati kita tidak tenang, jiwa kita menjadi kacau, itu adalah dosa. Dan ini jamaah rahimakumullah hanya bisa dirasakan kalau orang itu masih memiliki hati nurani. Tapi kalau fitrah dan hati nuraninya sudah rusak, ya tenang Pak. Orang kalau fitrah dan hati nuraninya sudah rusak, tenang Pak, melakukan dosa itu tenang, gak ada beban wis. Tidak ada beban, santai. Makanya kita jumpai ada orang yang terang-terangan berbuat dosa, mereka sama sekali tidak merasakan beban apa-apa. Tenang wis. Bicara santai gitu, cerita sana cerita sini tentang maksiatnya. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan begini, apa saja yang dinilai baik oleh kaum mukmin, maka hal itu juga baik di sisi Allah Ta'ala. Dan apa saja yang dinilai buruk oleh orang mukmin, maka itu juga buruk di sisi Allah. Ini menunjukkan parameter kebaikan itu ada pada jiwanya orang beriman. Ini jiwa yang masih bersih ya, jiwa yang masih dibalut dengan iman, maka dia bisa bedakan ini perkara dosa apa tidak. Oh ini syubhat ini, oh ini dosa ini, oh ini, itu bisa dibedakan Pak. Bisa dibedakan. Maka kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahu al-mu'min hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahu al-mu'min qabihan fahuwa indallahi qabih. Kata Rasulullah, kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ini asarnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sahabat mulia Ibnu Mas'ud ini termasuk fakihnya sahabat Pak. Jadi ahli pakarnya di bidang ilmu agama itu salah satunya adalah di kalangan sahabat level paling tinggi, yaitu salah satu di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan begini, apa saja yang dinilai baik oleh orang beriman itu baik di sisi Allah, apa saja yang dinilai buruk itu adalah buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena parameter orang beriman ketika mengatakan ini baik dan buruk itu bukan nafsu Pak, pakai ilmu. Ini dosa, ini boleh, ini halal, ini haram. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Sehingga dosa kita diminta untuk menjauhi dosa ini jamaah rahimakumullah. Apa saja yang menjadikan kita nggak tenang, jangan kita lakukan. Dosa-dosa itu yang menjadikan hidup kita nggak baik. Dosa, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada begitu banyak dampak buruk dosa. Yang pertama, dicabutnya cahaya iman di dalam hatinya. Yang kedua, Allah kemudian berikan cahaya di wajahnya pun ditarik Pak. Orang kalau keseringan dosa Pak, wajahnya itu butek Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan warna kulit. Tidak ada hubungannya dengan warna kulit Pak, sama sekali nggak ada hubungannya. Mau hitam dia mau putih itu nggak ada urusan. Selama dia melaksanakan ketaatan, Allah berikan cahayanya. Selama dia melakukan maksiat, maka Allah cabut cahaya itu di wajahnya. Jadi tidak ada lagi tampak kekhusyuan di wajahnya, nggak ada. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk dari dosa, dicabutnya keberkahan ilmu. Dia punya ilmu tapi nggak bisa ngamalkan Pak. Berat mau ngamalkan. Mau senyum sama orang berat, nyapa orang berat, salam berat, hadir majelis taklim berat, ilmunya nggak barokah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, dicabutnya keberkahan waktu dan umur. Umurnya itu terasa tidak berkah. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu ya Allah 70 tahun.
nggak ada amalan akhirat sama sekali yang dia kerjakan. Ini yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga diantara dampak buruk dari dosa yaitu menjadikan syaitan mudah untuk mengalahkan dia melakukan dosa yang lainnya. Jadi tambah disetir sama syaitan. Para pelaku dosa itu disetir sama syaitan, sama iblis itu disetir, Pak. Begitu dia sekali melakukan dosa tanpa tobat, maka akan dimudahkan sama iblis ya untuk melakukan dosa yang berikutnya. Saya kasih contoh, Pak. Orang sekali bohong, Pak, dia tidak akan pernah berhenti berbohong kecuali dia tobat. Tapi kalau dia bertahan dengan kebohongannya, maka dia terpaksa harus menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua. Bagaimana itu bisa terjadi, Ustaz? Ya, contoh misalkan ada orang datang ke kantor telat. Kenapa telat? Tanya sama pimpinan. Iya, karena sulit dapat kendaraan. Bohong kan dia, Pak? Padahal karena kesiangan. Ditanya lagi, loh, kok nggak naik taksi online? Sudah coba nyari sulit. Dua lagi bohong. Apa ya? Terus kemudian bohong lagi. Loh, kenapa? Iya, tadi itu ada kecelakaan gini. Terus apa lagi? Terus bohong itu. Saya pernah ceritakan, Pak. Ada seorang yang bekerja di Australia itu, Pak. Orang Indonesia bekerja di Australia, Pak. Di luar negeri. Dia punya kebiasaan datang telat, Pak. Datang itu mesti telat. Kalau ditanya kenapa, bisnya telat. Ya sudah, dimaafkan sama pimpinannya. Ya sudah. Besok telat lagi. Kenapa? Bisnya telat, keretanya telat, terus begitu. Sampai lama-kelamaan orang ini merasa jenuh, Pak. Orang itu kalau masih punya hati nurani, maksiat yang dia ulang berkali-kali itu menjadikan dia itu bosan akhirnya dan ingin balik lagi kepada Allah Ta'ala. Maka dia ingin mengatakan, saya kok sering bohong ini ya, saya mau ngaku sajalah kepada pimpinan saya kalau dosa selama ini saya itu bohong. Maka dia datang ke pimpinannya, Pak. Wahai pimpinan, saya mau ngaku dosa, mau ngaku salah. Kenapa? Saya itu sebenarnya tidak telat gara-gara keretanya terlambat, tapi memang karena saya nggak disiplin. Jawaban pimpinannya, Pak, kami tahu Anda bohong. Karena di negara kami itu kalau ada kereta terlambat diumumkan saat televisi. Apa ya? Jadi ada pengumuman, kereta terlambat di shelter ini 5 menit. Nah, ada pengumumannya. Dan kami tahu semuanya itu. Dipikir sama kayak di negara kita, Pak. Telat biasa gitu. Di sana tidak diumumkan, Pak. Subhanallah. Malu, tambah malu dia. Contoh-contoh. Maka dari itu Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan dosa. Kalaupun seandainya kepleset, namanya manusia, Pak, nggak ada yang sempurna. Kepleset, ya udah istighfar, kembali, langsung segera kembali. Jangan nunggu nanti saja Ramadannya saya tobat, Ramadan tahun depan masih lama Ramadannya. Kalau ini kelamaan, nanti saya nunggu haji dulu nanti supaya pemutihan dosa. Tidak ada pajak-pajakan. Ini bukan pajak, Pak. Haji dosa itu, subhanallah. Sampai ada orang main-main dengan itu, Pak. Saya masih ingat. Gak apa-apa maksiat, korupsi macam-macam, kok pemutihan waktu budal umroh. Enak banget ngomong kayak gitu, Pak. Memang Allah itu Maha Pengampun, Pak. Pemaaf. Tapi kan Allah tahu mana yang main-main dan mana yang serius, Pak. Allah itu tahu, nggak bisa dipermainkan dengan cara-cara begitu. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga jangan sampai kita melakukan dosa, dan jangan sampai orang lain itu masuk neraka gara-gara kita. Nah, itu orang beriman levelnya lebih tinggi, Pak. Ulama-ulama dahulu yang soleh itu bukan cuma berhenti pada dirinya bahwa saya berusaha untuk menghindari dosa, tapi jangan sampai orang lain kena dosa gara-gara saya. Apa maksudnya ini? Mungkin maksudnya akan lebih jelas dengan cerita ini, Pak. Ada dua ulama besar, namanya Ibrahim An-Nakhai dan Imam A'mash. Ibrahim An-Nakhai ini dan Imam A'mash itu matanya tidak normal, Pak. Satunya ada yang buta, satunya juling. Tapi mereka berdua guru dan murid. Ini guru dan murid, tak? Gurunya bernama Ibrahim An-Nakhai, muridnya bernama Imam A'mash. Itu kalau ke masjid itu saling nuntun, Pak. Namanya orang nggak kelihatan, saling nuntun. Ketika saling nuntun itulah kemudian apa? Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang dilewati kampungnya, kan orang mau masuk masjid, berangkat dari rumahnya ke masjid zaman dulu, lewat kampung
dekat masjid gitu. Orang-orang di kampung ngomong, wah diketawain Pak. Ada orang buta sama orang juling saling tuntun-tuntunan ke masjid, ketawa mereka. Podo gak ket, kalau bahasa mudanya, podo gak ketoe nuntun bareng-bareng nang masjid, ketawa lagi orang-orang itu. Akhirnya Ibrahim An-Nakha'i, ulama besar ini ngomong sama muridnya, Imam Syafi'i ini. Kita kalau sholat jangan lewat sini lah. Kenapa? Gara-gara kita lewat sini mereka kena dosa. Gara-gara ngomongin kita. Apa jawaban muridnya? Tidak apa-apa ya Aba Imran, tidak apa-apa. Kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Kan sering kita Pak mikir gitu ya. Kalau dirasani orang misalkan, terus gak apa-apa transfer pahala. Rasanono aku kan gitu kan ya. Faktanya memang begitu Pak, memang begitu. Ketika kita dirasani orang atau dihinakan orang atau kemudian dilecehkan kehormatan kita, orang yang melecehkan itu pahalanya sedang kembali ke kita, itu betul. Makanya ada hadis orang-orang bangkrut itu di situ Pak. Tapi Ibrahim An-Nakha'i ini namanya ulama Pak, levelnya lebih tinggi. Kata beliau, kita dapat pahala dan mereka terselamatkan dari dosa itu lebih baik daripada kita dapat daripada kita dapat pahala mereka dapat dosa. Jangan lewat sini. Subhanallah. Sampai pada level itu Pak. Ojo sampai orang kena dosa gara-gara saya. Itu tingkatan sudah paling tinggi Pak. Bukan cuma sekedar mikir menghindari dosa, itu sudah dilewati sama mereka. Tapi levelnya sudah lebih tinggi lagi. Ojo sampai orang lain masuk neraka gara-gara saya. Jangan sampai orang lain masuk mendapatkan azab dari Allah gara-gara saya. Gak pantas ada seorang muslim diazab gara-gara saya. Makanya kecenderungan ulama-ulama dahulu yang solih, mereka itu senantiasa memaafkan siapapun yang berlaku zalim sama mereka. Jadi sebelum tidur itu, ya Allah, kalau ada sepanjang hari ini orang yang zalim sama saya, merendahkan saya, meremehkan saya, semuanya kezaliman itu saya maafkan dan saya ridho, tidak akan saya tutup di hadapanmu sebelum tidur. Wah, ini orang hatinya bersih. Inilah orang yang dikatakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ada seorang sahabat itu masuk masjid 3 kali. Hari pertama Rasul mengatakan orang ini ahli surga, sampai 3 kali. Lalu kemudian Rasulullah SAW, sahabat ada yang ingin tahu, ternyata di rumahnya nggak punya amalan istimewa Pak. Sholat malam ya kalau bangun ya sholat malam, kalau enggak ya sholat subuh gitu aja. Nggak ada amal istimewanya. Sampai kemudian sahabat ini penasaran, apa sih amalanmu ini kok sampai Nabi mengatakan apa? Masuk surga, ahli surga. Nabi ngomong gitu. Kata orang ini, loh kamu tak nginep di rumah saya, kamu tahu bagaimana amal saya? Nggak ada yang istimewa kan? Seperti itulah saya. Jadi mereka ini tidak pura-pura, waduh tak alim-alim no di omaku. Enggak. Biasa, waktunya tidur ya tidur. Kalau dia bangun malam ya bangun malam, kalau enggak, kalau kewajiban tetap ya, sholat ke masjid tetap. Nah itu, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah sudahlah sahabat ini pamitan, ternyata sebelum keluar, oh mungkin ini saya tuh menghindari memaafkan dan tidak mau mengisi hati saya dengan kebencian dengan seorang muslim sedikit pun. Kalau ada yang salah sama saya, zalim sama saya, tak maafkan. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Amr bin As? Jadi sahabat yang nginep di rumahnya itu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ya ini yang kami sulit, ngilangin kebencian kepada saudara kita sama muslim. Iki sing angel, mangkane kon dadi ahli surga. Iya apa tidak Pak? Iya. Kembali kepada apa? Menghilangkan kebencian berarti apa? Mengendalikan marah. Mengendalikan marah. Tidak gampang Pak. Sudahlah tidak gampang. Kalau kita nggak minta tolong nggak bisa Pak. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, mungkin itu sementara jamaah sekalian rahimakumullah sekilas tentang al-itsm wal bir, dan semoga Allah Taala mudahkan kita melaksanakan kebaikan dan kita berusaha, kita dimudahkan untuk menghindari dosa dan maksiat sehingga kita bisa terselamatkan dari itu semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala.